Halo semuanya, balik lagi dengan aku. Di sini kita akan membahas bareng-bareng lagi untuk membuat perancangan sistem informasi perpustakaan yang sudah terkomputerisasi. Nah, sebelumnya itu kan sudah dibahas juga untuk perancangan sistem informasi perpustakaan yang sedang berjalan di part 2. Jadi kita akan di sini fokuskan yang sudah terkomputerisasi dulu ya. Di sini sama untuk prosedurnya adalah peminjaman buku, pengembalian buku, dan pengelolaan stok buku. Nah, kita langsung aja untuk membuat perancangannya menggunakan file yang kemarin, dimana ini adalah video sebelumnya atau yang kita sudah buat bersama-sama, dimana format yang manualnya ada peminjaman buku, pengembalian buku, stok buku masuk, dan stok buku keluar. Nah, sekarang juga kita akan membuat 4 flow juga. Kita akan membuat. Nah, kalau udah buat seperti ini, kita langsung aja tulis di sini judul prosesnya yaitu peminjaman. Lalu di sini kita akan baca dulu terlebih dahulu siapa aja aktornya dan prosesnya. Untuk peminjaman buku, yang pertama itu siswa datang ke perpustakaan dan memilih buku yang dipinjam. Lalu admin perpustakaan login ke sistem informasi perpustakaan. Terus admin memasukkan data peminjaman yaitu data siswa, data judul buku, dan jumlah peminjaman. Lalu sistem otomatis mencatat transaksi dan mengurangi stok buku. Dan di mana sistem akan menyimpan data dan menampilkan laporan peminjaman berdasar periode. Nah, ini di sini masih sama, yaitu ada 2, yaitu siswa dan admin perpustakaan. Di sini kita tulis kita butuh yang namanya flow dokumen. Di sini kita pakai. Nah, ini kan buku yang dipinjam itu dikasihkan kepada admin perpustakaan. Nah, lalu di sini kan ada admin perpustakaan login ke sistem informasi perpustakaan. Nah, tapi kita akan langsung lompat ke poin ketiga. Kenapa? Karena di sini itu biasanya kan gambarannya jadi user ke sistem. Nah, tapi karena kita fokusnya membuat flow map itu berarti kita memerlukan dokumen yang akan diproses dan menghasilkan dokumen baru. Jadi untuk login sistem informasi kita akan bahas juga ke video selanjutnya. Jadi untuk login ke sistem informasi nanti kita juga akan membahas di video selanjutnya yang memfokuskan untuk membuat perancangan menggunakan UML. Nanti kita akan bersama-sama belajar untuk membuat use case, scenario, activity diagram, dan lain-lain. Jadi kita akan langsung ke poin ketiga aja, di mana admin memasukkan data peminjaman dengan data siswa, judul buku, dan tanggal peminjaman. Berarti kita butuh yang namanya proses. Nah, karena kita itu sudah terkomputerisasi, jadi menggunakan persegi panjang. Lalu di sini tidak ada tanggal tanggal peminjaman. Menurutku tanggal peminjaman itu seharusnya sudah default ya, misalnya nanti tanggal 7 bulan Juli 2025, berarti ya sistemnya akan langsung menampilkan hari itu juga gitu kan, nggak mungkin ditambahin lagi agar kan memang ke historinya tuh real time datanya. Jadi kita fokusnya ke data buku dulu ya, data nama siswa dan judul buku untuk penginputan nama buku, untuk penginputan datanya. Nah, karena ini sudah tersistem, nah dimana kita harus butuh yang namanya database. Jadi karena kita menginput data, nah kita butuh yang namanya database. Di sini kenapa kita butuh database? Karena kan kita menginput data. Nah, dari hasil inputan ini tuh disimpan ke database. Nah, nanti dari database itu bisa dari sistem atau database ini bisa dikelola lagi. Nah, lalu di sini sistem akan mencatat transaksi dan mengurangi stok buku. Nah,
Dalam artian itu tuh database di sini tuh proses juga dimana nanti sistem akan mencatat transaksinya dan mengurangi stok buku. Jadi itu di sininya. Lalu di sini sistem akan menyimpan data dan menampilkan laporan peminjaman berdasarkan periode. Nah, kalau udah seperti ini, kita butuh yang namanya proses lagi ya. Pertama kan ini buku, tapi di sini tidak menjelaskan bahwa bukunya udah didapat. Berarti kita harus admin pasti membuat cetak buku peminjaman. Nah, dari proses mencetak buku peminjaman, nah itu kan dapat buku ya. Di sininya buku yang ini ditambah dengan, nah jadi di sini tuh dapat dua sebenarnya kan, bukti peminjaman sama buku yang dipinjam untuk siswanya. Nah, ini udah selesai untuk proses peminjaman. Tapi di sini berarti kan sistem itu harus bisa menampilkan laporan peminjaman berdasarkan periodenya. Berarti kita butuh yang namanya proses lagi di sini, yaitu sini itu adalah mencetak. Jadi mencetak laporan peminjaman buku. Berarti nanti itu admin perpustakaan ke halaman laporan di mana nanti data dari peminjaman penginputan ini akan dimasukkan ke akumulasi ke record laporan peminjaman buku. Jadi nanti sistemnya tinggal memasukin aja untuk bulan atau tanggalnya yang ingin dicetak laporan. Nah, dari sini barulah terdapat. Nah, ini adalah sudah jadi untuk flow map peminjaman buku yang sudah terkomputerisasi. Nah, untuk kalian juga di sini perlu diperhatikan bahwa kalau misalnya yang sudah terkomputerisasi itu biasanya tulisannya menginput atau mencetak. Kalau menginput berarti arah panahnya itu ke arah database, tapi kalau mencetak itu biasanya dari database ke prosesnya. Jadi jangan kebalik ya untuk proses tanda panah ke database atau dia keluarnya dari database, atau ini kan input sama outputnya ya, jangan lupa. Kalau misalnya yang manual itu kan dia langsung aja nih dari mencatat langsung ke dokumen. Nah, dia nggak ada penyimpanan khususnya gitu kalau misalnya udah terkomputerisasi. jadi kalau yang udah terkomputerisasi itu wajib ada database dan harus memperhatikan panahnya ya, panah masuk sama panah keluar, jangan sampai lupa. Oke. Nah, terus kita lanjut ke pengembalian buku. Di sini siswa mengembalikan buku secara langsung ke admin perpustakaan. Admin membuka sistem dan mencari data peminjaman siswa. Terus sistem akan menampilkan informasi tanggal pengembalian yang seharusnya, di mana jika tepat waktu, maka admin akan mengubah status peminjaman menjadi selesai. Jika terlambat, admin akan menghitung jumlah hari keterlambatan dari tanggal pengembalian, dan sistem akan menghitung denda. Lalu admin mencatat apakah siswa sudah membayar denda atau belum. Terus kalau misalnya sudah selesai dalam pengembalian buku, nah data pengembalian dan data denda tercatat otomatis dan sistem akan menampilkan laporan bulanannya. Langsung aja kita akan membuat flow map dari pengembalian buku. Kita copy paste aja. Maksudnya sebagian sini aja ya, karena awalnya pasti ya agak mirip. Dan untuk aktornya masih sama kan, tadi itu adalah admin siswa sama admin perpustakaan, masih ada dua aja, belum ada lebih dari dua. Terus di sini yang pertama itu bukan buku tapi yang ini. Copy paste. Di sini siswa bakal ngembaliin lagi. Jadi di sini dari dokumen yang sudah diberikan oleh admin perpus, nah ini dikembalikan lagi ke admin perpustakaan. Nah, dari sini admin akan membuka dan mencari peminjaman dan dia akan menampilkan tanggal pengembalian. Berarti kan dia mengecek kan, bukan menginput, tapi dia berarti kan di sini
Nah, di sini itu dia akan mengecek data buku dan data siswa. Jadi atau nah, di sini kita akan mengecek peminjaman buku. Jadi kan di sini menginput data kan. Nah, sistemnya itu harusnya mengecek dulu peminjaman buku. Sebenarnya kalau kita nulis pengecekan data siswa atau data buku nggak apa-apa, cuma lebih pendek itu meminjam buku aja ya. Nah, untuk kata-katanya kalian juga harus lebih sering belajar untuk agar prosesnya lebih mudah dipahami aja. Terus di sini mengecek buku. Nah, di sini juga sistem akan mengecek kan keterlambatan atau enggak. Nah, di sini juga sistem akan mengecek tanggal pengembaliannya itu apakah tepat waktu atau terlambat. Berarti kan dari mengecek data buku misalnya dicari tuh siswanya atau bukunya yang dipinjam ke database dulu kan. Dari sini harusnya sistem juga mengecek. Jadi kalau misalnya ketemu, dia pasti sistem akan mengecek keterlambatannya. Sini mengecek keterlambatan. Nah, karena nanti itu ada jika atau if atau seleksi dari hasil proses pengecekan keterlambatan, maka kita butuh berlaku tepat. Nah, untuk seleksinya itu menggunakan berlaku tepat masih sama proses yang manual. Dari sini kalau misalnya tepat waktu dia berubah menjadi selesai. Nanti di sini penginputan data kita otomatis lagi tetap ke arah database atau kita buat di sini aja ya. Ini prosesnya udah selesai kalau misalnya memang tidak ada denda. Tapi kita kalau ada denda maka di sini kalau misalnya terlambat dia akan menghitung denda keterlambatannya. Jadi berapa sih terlambatnya berapa hari, terus dandanya dikali berapa, itu di proses ini. Jadi terus jangan lupa juga untuk mengasih kondisi di sini. Kalau terlambat ini kan tidak, kalau tidak ya menginput data pengembalian. Tapi kalau misalnya iya, nanti dia proses ke bawah yaitu menghitung denda keterlambatan. Lalu dari menghitung keterlambatan itu menghasilkan dokumen, jadi menghitung denda dan cetak. Nah, di sini berarti nota denda ini dikasih ke siswa ya untuk membayarkan. Nah, jangan lupa untuk memberikan panah. Kalau menghitung denda itu tetap ya prosesnya dari sistem. Nah, ini jadi dia dari database juga dihitung lagi prosesnya untuk menghitung denda dan cetak nota dandanya. Nah, nanti nota dandanya dikasih ke siswa. Lalu pastikan siswa melakukan pembayaran dan nota denda kan. Nah, kalau kita lihat di sini, dia itu memberikan nota denda dan melakukan pembayaran. Nah, ini juga masih sama, dimana melakukan pembayaran denda. Nah, untuk melakukan pembayaran denda itu kita menggunakan transaksi yang manual, berarti menggunakan bentuk trapesium. Ini kita melakukan pembayaran denda dan menghasilkan dokumen di pembayaran. Baru menginput data. Nah, dari sini kalau udah misalnya udah selesai melakukan transaksi lunas kan, berarti kan dia kasih itu ke database. Kita coba rapikan lagi ya. Kalau bisa untuk roadmap kalian jangan di satu garis nanti karena bingung ya. Kecuali memang garisnya diwarnai, misalnya input warna pink, keluarannya biru, jadi otomatis dia kelihatan ya. Tapi menurutku kalau misalnya hitam semua lebih baik garisnya jangan ditimpa, nanti kita bingung bacanya. Nah, selanjutnya ini kan udah bayar, pastikan kan udah dapat nota. Nah, ini biasa ya membuat laporan
Ini ada 2 laporan pengembalian. Nah, ini pengembalian itu sebenarnya bisa luas ya, pengembalian ini yang sudah denda atau enggak, tapi biasanya data pengembalian buku itu pasti semuanya ada, tapi kalau data denda itu ya fokusnya ke hasil dari transaksi pembayaran uangnya ya, maksudnya dalam artian perpustakaan itu dapat berapa sih uangnya gitu kan. Jadi sebenarnya data pengembalian dan denda itu bisa digabung, gimana nanti sistemnya mau dibuat seperti apa. Jadi kita lanjut ke laporan. Untuk laporan langsung sama seperti ini, kita copy paste aja biar lebih mudah. Di sini berarti kan dari database, dari datanya tuh ke sini. Ini ya. Sini laporan. Satu lagi kita buat lagi, jadi dipisah saja karena kalau uang itu biasanya laporannya hasil outputnya itu beda ya sama laporan pengembalian buku. Kalau pengembalian buku kan dia apakah buku itu udah kembali atau belum. Tapi kalau misalnya laporannya beda karena untuk hasil outputnya itu pasti berbeda ya antara laporan pengembalian buku sama laporan pengembalian laporan denda pengembalian, karena ini ada perhitungan jumlah uangnya yang mungkin bisa diakumulasi ke stok barang atau stok luar barang yang bisa kita kembangkan lagi. Tapi kalau misalnya disatuin juga sebenarnya nggak apa-apa, tapi kita bikin pisah aja. Terus dari sini kita tarik garisnya ke jadi seperti ini ya untuk proses pengembaliannya. Ini udah untuk proses peminjaman buku dan pengembalian buku ya. Lalu kita akan buat proses pengelolaan stok buku. Mungkin kita akan buat dulu ini. Nah, di sini untuk pengelolaan stok buku kita samakan juga seperti di sini, yaitu dibagi 2, yaitu ada stok buku masuk dan stok buku keluar. Berarti di sini kita akan membuat stok buku masuk dulu. Nah, di sini karena di sini tulisannya prosedurnya jika sekolah menerima buku baru, admin menambahkan data buku ke dalam sistem. Misalnya inputannya judul, jumlah, dan tahun. Dan stok otomatis bertambah dalam sistem. Nah, ini untuk stok bukunya. Nah, ini untuk stok buku keluarnya, dimana jika ada buku yang rusak atau hilang, admin akan mengurangi stok buku dan menandai buku sebagai rusak. Dan sistem akan menyajikan laporan stok buku dan riwayat perubahan secara otomatis. Ini sama ya, tapi karena kita fokusnya di sini barang masuk itu pemerintah, jadi mungkin kita juga sama di sini aktornya. Jangan lupa untuk atur lagi nih, karena yang ada database itu pasti selalu di admin perpustakaan ya. Nah, untuk bukunya berarti arahnya kebalik, yaitu ke sini. Dan ini kita tandain aja adalah buku bekas. Nah,
Misalnya pemerintah memberikan buku BOS ke sekolah, di mana kan admin perpustakaan akan mengelolanya ini. Dan tadi katanya si admin perpustakaan akan menambahkan data bukunya dan otomatis akan bertambah. Berarti dia akan melakukan penginputan. Di mana sistem, nah ini kan menginput, berarti datanya kita akan simpan ke dalam database, arahkan ke database. Nah, lalu di sini itu akan bertambah kan, tapi karena di sini ada tulisan laporan buku juga seperti ini, juga kita ada mencatat buku dan menghasilkan laporan. Berarti nanti kita akan buat juga, kita samain aja sama ini. Ini berarti adalah stok buku. Ini udah jadi ya, bahwa stok buku masuk seperti ini sudah selesai. Lalu kita buat stok buku keluarnya, kita copy paste lagi aja agar lebih cepat. Kalau yang keluar itu di sini jika ada buku yang rusak atau hilang. Nah, kita lihat dulu yang di manual, di mana di sini ada siswa misalnya yang merusak buku atau yang menghilangkan buku ya. Baru di sini nanti admin itu bakal melihat datanya juga, ya apa aja buku yang hilang. Berarti kita pindahkan dulu. Di sini kita ganti jadi, di sini buku yang rusak ya. Jadi di sini langsung aja buku rusak. Di sini berarti kita akan input data ke database ini, baru di sini tulis. Nah, selesai deh untuk proses merancang sistem informasi menggunakan flow map dengan sistem yang sudah terkomputerisasi, dari peminjaman buku, pengembalian buku, stok buku masuk, dan stok buku keluar. Nah, mungkin itu aja dari video kali ini. Nanti selanjutnya kita akan membahas tentang DFD dan ERD dari perancangan sistem informasi yang sudah terkomputerisasi ini. Jadi jangan lupa untuk share, comment, and like, and subscribe video ini, dan terus ikutin video pembelajaran untuk merancang sistem informasi sederhana. Kita akan belajar mulai dari flow map, UML, dan lain-lain. Jadi jangan lupa untuk stay di channel ini ya. Dadah.